Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai wallet lagi ya. Ya seperti yang kemarin-kemarin yang saya pernah perjelaskan ini. Kebetulan ini ada lagi pertanyaan saudara kita di luar sana, di bawah kolom komentar dia menanyakan mengenai harga sarang wallet ya. Mengenai harga sarang wallet dan perbandingan antara sarang cong dengan size. Kan saudara kita ini konsultasi mengenai harga cong dan size. Saudara dia mengutarakan yang mana sebenarnya yang bagus bang kalau kita jual sarang cong atau di size. Jadi ini lagi saya angkat ya saudaraku dengan perdetail. Jadi sebelum saya lanjut kontenku ini, tolong ditonton sampai full ya saudaraku ya. Kalau perlu di share sama saudara kita di lapangan dimanapun anda berada, mudah-mudahan bisa lebih meluas ini pembahasannya, bisa paham saudara kita. Kita harus syukuri sedikit dan banyaknya, kita harus syukuri saudaraku ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku, sudah sharing lagi ya mengenai sarang, perbedaan harga dan istilahnya mana yang diunggulkan ya. Jadi begini, sebenarnya pembelian cong ataupun pembelian size di lapangan di petani wallet itu ketergantungan dari persetujuan pengepul dan yang punya sarang wallet. Ya, jadi itu ya mengenai pembelian sebenarnya ketergantungan saudaraku, ketergantungan. Kenapa saya mengatakan ketergantungan? Karena itu pembeli cong dan size itu biasa kesepakatan saja dari petani dan pengepul. Ya, kalau umpamanya pembeli sarang dia mintanya dicong tapi petaninya dia minta size, itu yang jadi yang mana? Tergantung dari petani wallet. Ya, karena kita itu sebagai pembeli, baik kita beli sarang cong atau beli size itu tergantung dari persetujuan. Ya, biasa juga kita itu pembeli sarang itu mintanya cong tapi yang punya sarang itu mintanya dia di size, atau kebalikannya. Biasa kita minta size tapi yang punya sarang wallet dia mintanya di cong. Gitu saudaraku ya. Tetapi harus kita lihat dulu sarangnya. Kita harus lihat sarangnya dulu. Yang saya maksud lihat sarangnya, kita deteksi dulu sarangnya. Apa dia masuknya sarang itu kualitas gimana? Itu kualitasnya, maksud saya yang dimaksud kualitas itu tingkatannya sarang ya, tingkatannya sarang. Kalau umpamanya kita minta cong itu di size dulu, tetap kita size dulu, hanya harga beda ya. Harga kalau di size itu tersendiri, kalau di cong itu di size dulu baru kita kumpul, kita kali dulu, maksudnya kita jumlah berapa persen masuk umpamanya mangkok, berapa persen masuk di sarang sudut, berapa persen masuk di sarang petahan. Begitu pun juga kakian. Kalau biasanya kalau kakian itu saudaraku dia tidak masuk komposisi. Ya ada harga tersendiri kalau kakian. Istilahnya apa ya maksudnya sarang sesetan. Ya sarang robekan kan banyak bahasa itu kalau di lapangan itu kalau sarang kakian. Ya. Jadi itu saudaraku ketergantungan dari persetujuan antara pembeli sarang dan petani wallet. Kalau mengenai cara membeli di lapangan itu cong atau size. Ya, begitu saudaraku ya. Jadi pesan saya saudaraku diusahakan kalau yang petani wallet yang di lapangan yang punya bangunan rumahan wallet diusahakan kalau habis panen dikipas dulu ya, kalau habis panen di luar. Kalau sudah keluar dari ruangan RBW ya. Dikipas supaya jangan kena kadar, karena selalu saya gulir-gulir ini ya, selalu saya ulang-ulang ini, selalu saya ulang-ulang. Kalau habis panen kita kipas itu, kita gunakan kipas angin ya, supaya sarangnya itu bagus keringnya. Kalau kita gunakan cahaya matahari itu biasa keringnya biasa itu beda, biasa berubah warna, apalagi kalau sarang itu kita mau simpan. Begitupun juga itu biasa pecah, retak-retak kalau itu matahari kita gunakan matahari ya, cahaya matahari, beda kalau kipas angin. Jadi selalu saya itu ulang-ulang saudaraku mengenai ini cara
mengeringkan sarang, ya. Jadi kembali dari itu tadi yang mengenai sarang cong, kita harus dulu memisahkan satu sama lain di antara tingkatannya sarang. Seumpamanya ini contoh ya saudaraku, ini gambaran ya. Ini umpamanya mangkok ya, ini jurusan mangkok. Saya pisah dulu. Dia masuknya komposisinya itu mangkok berapa? Ya, komposisi berapa persen dia masuk. Nah, begitupun juga itu sudut. Nah, karena ada 3 tingkatan cara pembeli di lapangan. Ada biasa size 3, ada biasa juga size 4. Ya, itu yang sering dipakai digunakan di lapangan yang pembeli sarang. Ada juga size 2, ada juga size 3, ada size 4. Nah, itu kalau di lapangan di petani walek. Apa kalau kita membeli sarang itu di petani? Kalau kita sudah pisah-pisah sarangnya sampai melebihi dari 4 itu, biasa petani walek itu biasa mengeluh yang punya sarang. Kenapa terlalu dipisah-pisah sarangnya bang? Kenapa banyak sekali pisahannya, istilahnya banyak size-nya. Beda kalau kita melempar itu sarang ke pedagang besar. Ya, itu biasa kalau melempar itu luar biasa size-nya itu, sampai itu 8, 9 itu size-nya itu. Ya, masing-masing harga tersendiri. Kalau di pengumpul besar itu saudaraku ya, kalau kita istilahnya kita mau packing itu barang di size itu tidak ada bahasa cong, mesti hitungan size. Nah, beda kalau di petani walek, kan kebanyakan itu banyak yang petani mintanya cong. Nah, banyak itu, paling itu yang kebanyakan itu dia minta cong itu sekitar begitu 70% ya. Namun ada yang minta biasa size, orang itu tidak mau pusing. Nah, gitu, ketergantungan. Biasanya kalau kita minta pembeli sarang yang mengatakan size dulu bangnya, ya terserah. Biasanya petani mengatakan begitu, ya istilahnya dia tidak mau pusing. Petaninya mengatakan ya mana-mana lah yang cocok. Kalau di size ya size lagi. Tapi kebanyakan itu saudaraku itu yang minta itu cong, berapa congnya. Nah, itu makanya saya itu per detail saya jelaskan secara meluas. Cara mendeteksi sarang kalau kita mau cong, tetap kita pisah, tetap kita size. Hanya harga itu beda dengan harga size dengan harga cong. Itu tadi saya utarakan. Ya, itu perbandingannya, maksud saya, mohon maaf ya saudaraku ya. Itu perbandingannya kalau size, kalau cong itu tetap kita itu hitungannya masuk di komposisi berapa persen. Ya, beda kalau dia kena kadar air. Kan kalau kena kadar air di situ ada lagi potongan kalau kita timbang. Ya, apakah dia masuk berapa gram, berapa ons, berapa kilo itu. Jadi saudaraku di lapangan itu harus kita paham. Yang sudah berhasil. Ya, yang sudah berhasil itu sudah panen, yang mau menjual sarang harus paham juga itu. Yang dimaksud yang mana dibilang pembeli cong, yang mana dibilang pembeli size. Tapi rata-rata itu kalau sudah senior, sudah berkali-kali menjual sarang pasti paham. Pasti paham. Baru dia nelpon itu sama pedagang yang pengepul. Dia nelpon, hubungi kita sebagai pembeli, berapa sekarang harga cong bang? Pasti dia ngomong gitu. Atau dia mengatakan singkatnya berapa harga sarang sekarang per 1 kilo. Nah, itu jarang itu mengatakan berapa harga size. Jarang. Kebanyakan berapa 1 kilo harga sarang sekarang bang? Berapa harga congnya per 1 kilo. Rata-rata itu kalau di petani walek yang sudah sering menjual sarang. Begitupun juga yang biasanya pemula, yang sarang yang sedikit-sedikit yang dikumpul baru dipanggilkan pembeli sarang. Ya, saudaraku ya. Jadi kita itu sebagai petani walek, saudaraku di lapangan yang petani walek harus konsisten juga. Harus juga tahu itu tingkatannya sarang supaya enak itu. Kalau datang pembeli itu sisa tidak ada bahasa-bahasa di belakang. Karena sudah tahu, sudah kuasai itu tingkatannya sarang. Oh, ini harganya sarang saya nanti ini sekitar, kalau mangko sekitar dia masuknya berapa persen gitu. Nah, biasa kita itu pembeli sarang kalau petani walek itu kalau sudah senior langsung dia sebut harganya. Oh, saya punya sarang bang ini masuk komposisi umpamanya 3 tingkatan ya. Tingkatan mangkok, sudut, patahan. Biasa dia yang sebut. Mangkoknya saya punya sarang ini kurang lebih sekitar 50% umpamanya.
Sudutnya 25%. Jadi masuk sudah 75%. Patahannya 25%, berarti sudah 100%. Nah, itu. Jadi kan kita kali. Kita kali berapa persen dia masuk sampai kita kumpul jumlahnya keseluruhan berapa. Nah, umpamanya connya masuknya kena cong umpamanya harga saat ini. Umpamanya harganya saat ini sekarang sisa kita perbandingkan. Jadi dia masuknya itu 50% mangkok, 25% sarang sudut, 25% sarang patahan, berarti 100%. Sisa kita kali. Kalau mangkoknya tadi berapa harganya per 1 kilo? Kalau dia masuk mangkok pelontos atau mangkok standar, begitupun juga sudut. Apa dia masuk sudut putih atau sudut standar? Begitupun juga patahan dan patahan juga begitu. Apakah dia masuk patahan putih atau standar? Bisa kita kali. Apa dia jatuhnya ke connya 9 juta atau 8.500.000 dan seterusnya. Nah, itu cara mendeteksi sarang kalau kita pembelian cong. Kalau size itu enak, tidak ada bahasa komposisi. Kalau size, umpamanya sarang mangkok 50% umpamanya, langsung harganya itu mangkok sekian. Umpamanya 10.500.000 1 kilo sekarang umpamanya. Ini harga sekarang saat ini yang terbaru. Sampai ada juga yang berani ambil itu 11 juta per 1 kilo sarang mangkok. Nah, lari ke sudut, harga sudut sekarang itu 8 juta sampai 8,5, ya. Gitu, harganya tersendiri. Itu kalau size. Kalau sudut ya, kalau patahan begitu pun juga. Apakah saya ambil ini 7 juta atau 7.500.000 per 1 kilogram. Nah, itu. Jadi harganya umpamanya itu tadi. Jadi sudah masuk semua hitungan. Pisahannya ada 50% harganya sekian. 25% sudut harganya sekian, 25% harganya patahan sekian. Begitupun juga mangkok tadi, ya apakah dia mangkok pelontos atau mangkok standar. Jadi cara mendeteksi, cara mengetahui sarang tingkatan itu di lapangan pasti gitu caranya. Ya, saudaraku ya. Jadi itu saudaraku yang bertanya itu mana yang bagus ya, kita jual cong atau jual size, Bang? Ya, ketergantungan dari persetujuan saudaraku. Semua bagus. Semua bagus. Hanya kendalanya itu cara menghitung. Ya, cara menghitung yang pembeli sarang. Nah, itu biasa apakah dia lari kurang atau lebih, biasa di situ harus mahir. Jadi kalau mau terjun di dunia walet membeli sarang, betul-betul harus mahir dulu di perkalian, pembagian. Ya, itu jumlahnya. Harus tahu sekali itu. Karena kapan tidak mahir di perhitungan, nah biasa di situ tekor. Apakah petaninya rugi atau pembelinya yang rugi? Nah, maksudnya grogi lah. Cara perhitungannya harus mahir, harus kuasai. Kan yang kita kuasai itu di lapangan itu ada berapa? Kalau kita membeli sarang, begitupun juga petani, ya. Kalau pembeli sarang itu harus kuasai itu cara mengenal sarang satu sama lain. Harus tahu membedakan warna. Oh, ini bulu tebal, ini bulu ringan, ini dia masuk plek, ya. Itu harus tahu betul-betul, kita itu paham itu cara perhitungan di lapangan. Jangan asal terjun membeli, nanti itu tekor. Begitu juga tingkatannya sarang, yang mana yang masuk di mangkok 1, mangkok 2, maksudnya mangkok pelontos super, mana yang masuk mangkok AB, mana yang masuk mangkok krem. Karena bertingkat-tingkat, pernah saya jelaskan ada berapa tingkatan mangkok itu, banyak macam. Begitupun juga namanya sudut. Sudut juga begitu. Dan patahan. Ya saudaraku ya. Jadi diusahakan kita itu konsisten di bagian lapangan kalau kita mau terjun beli sarang. Ya itu. Supaya enak kalau di petani walet. Biasa juga itu kita mau mengangkat sarang itu, biasa kita mau beli sarangnya si petani, teman-teman kita di lapangan itu. Biasa juga dia tidak mau lepaskan sarangnya karena dia merasa agak murah harganya sarang, dia punya sarang sampai dia tidak mau lepas. Mungkin dia cari pembeli yang lain yang harganya lebih di atas, istilahnya membandingkan harga. Gitu saudaraku ya, biasa begitu. Kebalikannya juga, biasa juga itu
pengepul, pembeli sarang juga biasa dia tidak mau beli sarang karena terlalu tinggi mau dijualkan. Jadi masing-masing punya hak tersendiri, kurang dan lebihnya. Begitupun juga sarang. Ya. Jadi itu cara tingkatan kalau kita mau mengenal harga sarang di lapangan, cara mengenal hitungan cong, cara mengenal hitungan size agar supaya tidak saling merugikan satu sama lain petani dan pembeli sarang. Ya, kita harus konsisten. Kita harus profesional, telaten. Jadi enak saudaraku ya. Nah, itu yang paling berbahaya itu kalau sarang itu kadar. Nah, yang mana saya masuk yang kadar itu biasa itu ada yang biasa terjadi saudaraku. Justru itu sengaja dibasahkan sarangnya, disemprot itu air, baru dipanggil ke pembeli. Aduh, pembeli sarang itu tahu saudaraku, tahu itu. Biasa itu pembeli sarang dan dia tidak mau ambil itu sarang yang basah. Biasa mundur. Saya biasa beli sarang begitu saudaraku. Biasa saya beli. Pernah saya beli itu sarang itu tapi sedikit, kurang lebih sekitar 3 ons itu sarang, kurang lebih 3 ons. Itu sarang saya beli dulu itu lembab. Dia itu kayak kuping, dia itu main kayak gini. Kan itu sarang itu lintur kalau basah, tapi kalau dia kering dikasih gini langsung patah. Itu sarang kayak plastik itu, dia itu kok keras, kalau dikasih dilipat patah. Tapi kalau dia lembab, biar kita lipat itu dia main. Itu kayak karet. Saya cerita pengalaman sedikit saudaraku ya, ini sedikit ini masukan. Karena saya membeli sarang itu daerah bawah dulu, tidak usah saya sebut daerahnya dan namanya. Nanti saudara kita tersinggung. Yang jelasnya banyak saya sudah alami itu. Jadi cukup ini yang sarang sedikit saya kupas. Ini pengalaman yang lalunya mengenai itu sarang 3 ons. Saya beli itu waktu itu lembab. Saya tanya, begini Pak, biarlah saya ambil sarangnya ini, saya potong kadarnya, tidak apa-apa saya potong, tidak pas, saya potong kadar, tidak apa-apa kurang. Padahal itu dia masuknya itu kadar sekitar 9%, kurang lebih itu. Jadi saya potong itu waktu hanya 4,5%. Tidak apa-apa, saya itu grogi di situ. Saya tanya sama orangnya, tolong Pak ya, suatu saat nanti kalau kita panggil saya, tolong dikipas dulu sarangnya baru kita panggil, karena kalau gini saling merugikan. Istilahnya ada rasa curang, ya kan dia sudah sering menjual sarang, jadi dia sudah tahu. Itu kita singkat kata ya. Bulan depannya itu saya dipanggil lagi. Lihat sarangnya itu, saya ke sana itu kurang lebih 3 ons lagi, karena itu paningnya dia itu yang punya sarang walet yang petani. Jadi itu sarang itu waktu lebih parah basahnya dibanding yang saya beli itu yang lalu-lalunya itu. Lebih bisa diremuk itu. Saya bilang betul-betul ini yang punya sarang ini tidak ada rasa gimana ya, istilahnya ada rasa kecurangan dirinya. Kenapa saya mengatakan mohon maaf ya saudaraku, mohon maaf. Sebenarnya itu dia tahu kalau kering itu agak ringan timbangannya, itu bahasa. Jadi dia semprot pakai air sampai air itu kan berat timbangannya. Jadi sudah melebihi dari kadar, tidak tahu berapa persen lagi itu. Itu waktu. Jadi saya bingung saudaraku. Saya tidak ambil ini, nggak enak juga. Saya ambil nanti sarang ini saya yang rugi. Jadi serba salah di situ. Disitulah saya korbankan lagi saya punya diri, karena tidak apa-apa lah saya ambil lagi ini, saya potong persennya. Karena banyak sedikit ini sarangnya hanya sedikit, tidak apa-apa. Ketiga kalinya begitu lagi. Ketiga kalinya saya dipanggil lagi begitu. Jadi ini orang ini memang ada rasa kecurangan, sengaja memang ya manipulasi pembeli sarang. Tidak bagus saudara-saudaraku kalau kita begitu sama pedagang ya. Kan kita sudah tahu kalau basah itu kan kandungan air itu kan berat, sedangkan sarang mahal harganya. Jangan selalu pakai begitu saudaraku ya. Yang petani walet tolong ya, mohon maaf ya petani walet, karena saya juga sebagai petani walet, saya itu tidak jual saya punya sarang itu kalau basah.
namun ada lembab itu hanya kadar-kadar rendah. Nah, kalau itu yang kayak terlipat itu kayak karet itu, aduh, berat. Biar kita kipas itu tidak bisa kering, kalau kita kipas 1 hari 1 malam tidak kering. Nah, karena terlalu banyak sekali airnya. Nah, itu sebenarnya tidak begitu sebenarnya kalau kita sportif di lapangan, karena kita itu harus saling menghargai. Selalu saya utarakan gimana caranya kalau kita menjual sama penjual, sebagai kita petani usahakan kita keringkan supaya kita saling keterbukaan, ya. Saling konsultasi mengenai sarang, gitu. Kalau saya sebenarnya saudaraku ya, kalau memang terlalu basah sarangnya tidak usah dibeli, dipanggil dulu pembelinya, jangan dipanggil dulu, silakan kipas dulu. Kalau perlu biarlah bermalam, nanti kering baru kita panggil. Oke lah, tidak apa-apa kalau agak lembab sedikit, tidak terlalu banyak kadar, itu kan bisa diatur damai. Tapi kalau terlalu lembab sekali itu berarti kita timbang air. Kita tidak beli air saudaraku, kita beli sarang. Kalau air kita mau beli itu kan ada di penjual galon. Ya, ada kalau kita mau beli air. Nah, sedangkan ini kita beli sarang ini, kalau basah itu lembab itu, deh. Luar biasa beratnya itu saudaraku. Bisa jadi tadi itu sarang itu 3 ons sampai itu lipat 2 kali. Lebih dari lipat 2 kali, sampai hitungannya itu 6 ons. Coba saudara ya. Kalau harganya umpamanya 11 juta sarang itu waktu kena 12. Itu waktu karena mahal itu harga sarang. Jadi kalau 3 onsi itu 3.600.000. Tetapi karena dia mengandung kadar sampai 1/2, berarti 6.600.000. Beda 3.300.000. Ini sarang sedikit saudaraku, sarang 3 ons. Bagaimana kalau 1 kilo berkilo-kilo lebih banyak lagi air kandungan ditimbang. Jadi jangan ada rasa kecurangan di lapangan saudara ya. Ya begitu. Jangan juga ada rasa ketersinggungan kalau kita mengatakan tolong bang dikipas. Ya kita juga sebagai petani kita juga harus mengerti, karena saya juga pembeli sarang walek saudara. Saya juga petani walek, saya juga konsultan walek. Saya menangani juga walek, mendesai bangunan. Jadi saya ambil semua, saya rangkum semua itu. Ya menangani juga bangunan yang gagal. Ya karena sudah banyak itu video-video saya itu yang sudah tayang itu mengenai perehapan, menender, mulai dari pendata sampai selesai terima kunci. Begitu juga cara membeli sarang, mengenal sarang, begitu juga bagian populasi walek, perkembangan walek. Itu. Jadi kita harus kuasai mengenai suara, ya saudaraku ya. Jadi itu saja intinya saudara. Gimana caranya supaya kita itu istilahnya kita itu konsisten di bagian lapangan, ya. Kita harus betul-betul itu sportif. Maksudnya keterbukaan, saling mempercayai membeli sarang di lapangan. Nah, kalau bahasa kerugian saudaraku, aduh, tidak usah terlalu panjang lebar saya ngomong masalah kerugian di beli sarang. Tapi saya itu sabar ya, saya sabar. Saya rugi sampai saya punya sarang walek itu saya jual baru saya bayarkan itu ketekoran saya. Nah, itu berkali-kali saya ketekor, tapi alhamdulillah ini pengalaman buat saya juga. Dan inilah bagusnya ada saya bisa angkat. Paling untung 2-3 kali, 1 kali rugi itu semua dibasmi, malahan itu lebih banyak lagi kerugian. Yang untung tadi 1 kali itu pun kita untung berapa saja untungnya saudaraku. Ya hanya itu bahasa-bahasa teman-teman kita, katanya itu banyak untungnya itu beli sarang. Berat itu beli sarang saudaraku. Makanya saya itu jarang-jarang keluar itu kalau bukan harga-harga pas. Biar sedikit yang penting berkah. Ya, tidak ada bahasa kecurangan di dalam. Nah itu saudara, yang paling banyak itu di lapangan terjadi kayak gitu, yang paling sering terjadi. Nah itu yang kita tidak inginkan semua yang terjadi saudaraku ya. Jadi mohon maaf ini kalau teman-teman saya ada merasa pembahasan saya ini agak menusuk sedikit, karena sebenarnya tidak ada sama sekali saya itu menjelekan teman. Saya itu hanya semata-mata untuk saling pengertian, saling keterbukaan, saling mempercayai satu sama lain antara pembeli dengan petani walek. Tidak ada lain dari itu. Ya, jadi tolong saudaraku ya, yang punya petani walek, yang kalau mau beli jual sarangnya baik dijual cong atau size, ya, tolong dikipas dulu. Ya, begitu juga bagian dalam RBW-nya tolong dirawat supaya lebih terpacu lagi. Terpacu dia punya penghasilan di dalam, istilahnya kelembapan, suhu,
Begitupun juga predator di dalam, usahakan disemprot, dibasmi itu ya, yang menghambat semua sarang. Begitupun juga anakan walek. Ya saudaraku ya, suara. Itu. Jadi oke lah saudaraku, sudah deal ya. Yang mengenai saya bahas mengenai itu, mana yang bagus harga jual cong dengan jual size. Sebenarnya ketergantungan, saya sudah jelaskan per detail secara meluas, melebar. Jadi sisa kita saring ya, sisa kita saring. Karena saya sudah jelaskan per detail itu, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya bawakan ini melalui konten tutorial saya. Dan terima kasih banyak saudaraku sudah mau sharing, sudah mau bertanya. Itu. Jadi mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini. Tolong didoakan saudaraku ya, kita semua sukses, begitu pun juga sebaliknya ya. Inilah pembelajaran buat saya saudaraku, dimanapun anda berada, mulai sampai Merauke tanpa terkecuali. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, silakan kita saring, praktekkan di lapangan. Mudah-mudahan selalu sukses selalu ya. Mudah-mudahan sukses selalu karena saya itu apa adanya, itu yang saya angkat, apa yang saya alami di lapangan, dan itu saya paparkan di konten tutorial saya ya. Silakan ikuti konten tutorial saya, video saya, dia tayang itu jam 7.30, berarti setengah 8. Ini bagian Sulawesi. Oke, mohon maaf kalau sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, kurang, karena saya manusia serba kekurangan. Saya itu serba kekurangan, yang sempurna itu hanya Allah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.